كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita cintai karena Allah, Bapak Ketua Takmir Masjid Jami Al-Aqsa beserta pengurus takmir yang sama-sama kita cintai karena Allah, pembina, ketua, pengurus, anggota, peserta Majelis Taklim Mar'atus Sholihah yang mudah-mudahan sholihah dunia akhirat. Amin. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan, mencurahkan, memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan-tambahan nikmatnya atas kita dan mengekalkan nikmat yang sudah kita terima. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untaian doa yang bisa kita baca di waktu pagi dan petang atau sore hari. Doanya adalah Allahumma ma asbaha bi ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, di pagi hari ini nikmat yang datang kepadaku dan kepada makhluk selainmu, makhluk selain manusia, adalah semata-mata berasal dari Engkau. Tidak ada sekutu bagimu, untukmu segala puji dan syukur. Bapak Ibu, kalau kita membaca doa ini di waktu pagi, maka Allah tetapkan kita
sebagai hamba yang bersyukur di sepanjang siangnya. Ibu dua sampun mas mungkin mau dereng. Alhamdulillah. Kalau kita membacanya di sore hari, asbaha diganti dengan amsa. Allahumma ma amsa bi ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika falakal hamdu walakal syukru. Kita baca di sore harinya, maka Allah tetapkan kita sebagai hambanya yang bersyukur di sepanjang malamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin pada kesempatan halal bihalal di pagi hari ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita merawat kebiasaan-kebiasaan baik selama di Ramadan yang telah usai. Yang kedua terkait dengan halal bihalal. Pada saat Ramadan yang hampir 1 bulan telah kita tinggalkan, kita telah melaksanakan amal-amal ibadah mulai dari puasa wajib, kemudian membaca Al-Quran. Di Ramadan wonten ingkang khatam 10 kali, wonten nggih 5 kali, dereng nggih 3 kali Ibu dereng, tunggal. Alhamdulillah ya. Ini kebiasaan baik membaca Al-Quran. Kemudian infak sedekah di setiap harinya. Zakat pada saat harta kita sudah mencapai nisab. Termasuk di sini zakat fitrah, dzikir pagi petang, doa di sepanjang waktu dan kesempatan, dan amal-amal yang lainnya yang kita kerjakan di Ramadan. Hendaknya amal-amal itu tidak berhenti pada saat Ramadan usai. Allah SWT menyindir kita di dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintalnya secara kuat kemudian menjadi cerai-berai. Ayat ini ditujukan pada seorang wanita gila dari Quraisy yang namanya Rita binti Amru. Ada yang namanya Rita di sini? Betul nonton ya. Rita kalau di Indonesianya Rita. Ya. Iya, yang namanya aja gila, di sepanjang harinya memintal benang sampai menjadi kain yang sempurna, tapi pada saat kain yang sempurna itu sudah jadi, kemudian diurai kembali. Ini gambaran pada saat kebiasaan-kebiasaan baik kita di Ramadan berhenti seiring Ramadan berhenti, jangan sampai. Ulama mengatakan kun robaniyan wala takun ramadoniyan. Jadilah hamba yang robbani, yang beribadah di sepanjang kehidupan kita, dan jangan menjadi hamba yang
Ramadhani, yang ibadahnya hanya di 1 bulan saja. Pada saat Ramadan kita mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, maka hendaknya di luar Ramadan walaupun 1 bulan kita tidak mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, walaupun sehari mungkin kita tidak bisa membaca 1 juz, usahakan setiap hari membaca Al-Quran. Karena kebiasaan baik ini Bapak Ibu, kalau kita lanjutkan, teruskan, insya Allah kita akan menghadap Allah sesuai dengan kebiasaan baik itu sendiri. Bapak Ibu tepang dengan Hos Cokro Aminoto. Pernah dengar ya? Pahlawan nasional, beliau adalah pendiri Syarikat Islam. Satu ketika pada saat beliau sakit, ya, yang cukup lumayan parah, dijaga oleh anggota keluarga beliau. Dalam sakitnya, dalam tidur beliau mengigo. Igoannya adalah beliau membaca Al-Quran yang bacaannya lebih fasih dibanding pada saat beliau terjaga. Ngigonya mau Al-Quran loh. Nah itu napa ngigonya? Aduh, tangguh tak sahur. Ini Cokro Aminoto luar biasa. Igoannya adalah membaca Al-Quran fasih, lebih fasih pada saat ia sedang terjaga. Ya. Kemudian pada saat beliau bangun, anggota keluarganya tanya, tadi kami mendengar engkau dalam tidur engkau membaca Al-Quran yang sangat fasih, sangat merdu. Maka Hos Cokro Aminoto mengatakan begini, apakah di sepanjang saya tidur tadi ada tamu agung, tamu mulia, tamu istimewa? Anggota keluarganya menjawab tidak ada. Beliau sudah menjadi tokoh nasional, banyak setiap harinya yang bertamu ke rumah beliau, tapi pada saat hari itu tidak ada tamu satupun. Maka kemudian Hos Cokro Aminoto mengatakan begini, sungguh tadi saya bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan aku untuk membaca Al-Quran. Karena saya diperintahkan oleh Rasulullah yang sangat aku cintai, maka saya fasihkan bacaan saya. Hos Cokro Aminoto. Kebiasaan baik mari hendaknya kita lakukan walaupun jumlahnya sedikit. Ya, walaupun jumlah sedikit. Ahabbu amalu ilallahi ta'ala adawamuha wa in qalla. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara berkesinambungan, terus-menerus, istiqomah, istimroriyah, walaupun jumlahnya sedikit. Ya, tidak apa-apa. Infak Ramadan biasanya sehari 50.000, 100.000. Di luar Ramadan tetap infak walaupun jumlahnya lebih sedikit. Ya mungkin infaknya 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 dan seterusnya. Yang penting jangan sampai sehari kita tidak infak. Ini cara kita merawat kebiasaan-kebiasaan baik selama Ramadan. Di luar Ramadan tetap kita kerjakan secara kontinu, istiqomah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya
poin yang kedua terkait dengan momen halal bihalal. Halal bihalal ini identik dengan bagaimana kita memaafkan, memaafkan, meminta maaf dan memberi maaf. Di dalam Al-Quran, Allah SWT sudah memberikan satu konsep kehidupan yang luar biasa pada kita. Kalau kita pengen bahagia, kalau kita pengen untung, yaitu di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, urku wasjudu wa'budu rabbakum, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu. Waf'alul khaira, dan berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung, yang bahagia. Konsep Allah SWT agar kita manusia menjadi manusia-manusia yang beruntung, yang bahagia dunia dan akhirat adalah rukuk, sujud, sembah Allah sebagai lambang hablum minallah. Waf'alul khaira, berbuat baik sebagai lambang hablum minannas, berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau hablum minallah kita baik, hablum minannas kita baik, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang beruntung, bahagia, dunia bahagia, akhirat bahagia, dengan dimasukkannya kita ke dalam surga. Allahumma amin. Lalu bagaimana agar kita bisa mencapai cinta manusia dan kemudian Allah pun mencintai kita? Karena kadang Bapak Ibu, kita itu berupaya mencintai manusia tapi nggak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, kita berusaha untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak mendapatkan cinta manusia. Kalau kita menilik kehidupan Rasulullah itu dicintai oleh Allah apa enggak? Dicintai oleh manusia apa enggak? Dicintai. Harapan kita Allah itu mencintai kita dan kita pun dicintai manusia. Hablum minallah, hablum minannasnya seimbang. Agar kita dicintai oleh manusia, maka yang pertama, dudukkan lapang dada, bersih hati pada diri kita. Lapang dada dalam bergaul dimanapun itu, di tempat kerja, hatta bahkan di majelis taklim sekalipun, kadang dalam bergaul ada gesekan-gesekan. Beras pembahasan Bapak Ibu. Tapi saya yakin majelis taklim Mar'atus Sholihah tidak ada gesekan-gesekan. Alhamdulillah. Allahumma amin. Kalau misalnya ada gesekan, ada sesuatu kalimat yang menyakitkan kita, hendaknya kita dudukkan lapang dada, bersih hati. Ya. Rasulullah mengajarkan untayan doa agar kita itu lapang dada, bersih hati. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Pendek, hafal tuh ya. Allahumma inni
as'aluka qalban salima. Ya Allah, berilah saya hati yang lapang, qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang lapang. Bersih hati, lapang dada. Anas bin Malik, Bapak Ibu, meriwayatkan satu ketika pada saat kami berada di majelis Nabi, ada seorang Ansor yang baru datang. Rasulullah mengatakan kepada kami, nanti sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita salah seorang penghuni surga. Maka orang Ansor ini datang dengan menenteng sandal jepitnya dan tampak ia baru selesai wudhu. Di hari yang kedua Rasulullah menginformasikan dengan kalimat yang sama, sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita salah seorang penghuni surga. Sahabat Ansor yang kemarin pun datang. Sampai dengan hari yang ketiga Rasulullah menginformasikan kepada para sahabat dan sahabat Ansor ini datang. Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As ini penasaran kira-kira amal apa yang istimewa yang dimiliki oleh orang ini sampai Rasulullah mengabarkan kepada kami sebanyak 3 kali kalau ia calon penghuni surga. Tentu ia punya amal istimewa. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini izin untuk menginap di rumah sahabat Ansor ini barang 3 hari. Izinkan aku menginap di rumahmu karena saya sedang ada gesekan atau perasaan nggak nyaman dengan bapak saya. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Boleh. Umar bin Khattab mengatakan begini, sahabat sejati adalah sahabat yang pernah bermalam di rumahmu. Mati bermalam di rumah sahabat, teman, sahabat sejati. Belum dikatakan sahabat sejati kalau belum pernah menginap. Gue izin ya, kata namu ya. Dan Bapak Ibu izin nginap. Ngerandino seminggu aja suwi-suwi, cukup sehari semalam. Dan ini tidak merupakan sebuah keharusan. Di hari yang pertama pada saat malam hari ia berpikir kemungkinan besar amal ibadah sahabat ini istimewanya adalah di qiyamul lailnya, di sholat malamnya. Ya. Selesai isya, makan, kemudian tidur. Ia mikir mungkin jam 10 nanti sahabat ini bangun kemudian sholat sampai menjelang syahur, menjelang subuh. Ternyata masih tidur. Jam 12 masih tidur. Sepertiga malam yang terakhir masih tidur sampai terdengar azan subuh baru bangun. Kemudian wudhu, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Oh, berarti keistimewaannya bukan terletak di qiyamul lail karena ia tidak melakukan qiyamul lail di malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Oh, mungkin keistimewaannya adalah di puasanya. Puasanya adalah puasa yang luar biasa yang sepanjang hari ia puasa. Puasanya adalah puasa Daud, sebagaimana ibu-ibu yang di sini. Terus Bu ya. Amin. Ternyata tidak. Selama 3 hari pada saat pagi ia menawari saya sarapan. Ayo kita sarapan bareng-bareng. Selama 3 hari ia gak puasa. Zikir biasa-biasa saja, membaca Al-Quran biasa-biasa saja, infak sedekah
beliau termasuk fuqara wal masakin. Tidak ada infak sedekah yang bisa diberikan di setiap harinya. Kemudian di hari terakhir, pada saat Abdullah bin Amr bin As ini hendak pamitan, ia mengatakan, sesungguhnya maksud saya nginap di rumahmu itu pengen tahu amal istimewa apa yang engkau miliki, sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kepadaku, kepada kami, bahwa engkau salah seorang penduduk surga. Maka sahabat Ansor ini tersenyum dan mengatakan, amalku sebagaimana yang engkau lihat selama 3 hari, tidak lebih, tidak kurang. Bahkan amal-amalku kalah jauh dengan engkau, bahkan sahabat-sahabat yang lainnya. Barangkali amal istimewa yang ada pada diriku adalah sebelum tidur saya senantiasa berdoa, ya Allah, hilangkanlah sifat iri pada diriku atas karunia nikmat yang engkau berikan kepada orang lain. Ya Allah, saya sedekahkan namaku bagi orang yang menggunjingku, memfitnahku. Saya sedekahkan namaku dan aku tidak akan pernah menuntutnya di dunia dan di akhirat. Ini yang beliau senantiasa baca setiap menjelang akan tidur. Beliau menempatkan hati yang bersih, hati yang lapang, yang tidak pernah iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah amal yang istimewa yang dimaksud oleh Rasulullah. Kami bisa melakukan ibadah qiyamul lail sepanjang malamnya. Kami bisa tilawah Al-Quran 3 hari, bisa khatam Quran. Kami bisa infak sedekah dengan harta yang banyak, dzikir yang banyak. Tapi untuk urusan hati, kami tidak seperti engkau. Pentingnya menempatkan hati yang bersih, qalbun salim. Senang melihat orang lain senang, SMS. Senang melihat orang lain senang. Jangan dibalik. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Hendaknya susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Ibadah dohir hendaknya diseimbangkan dengan ibadah batin, dan ini adalah sangat berat. Ojo gampang loro ati, ojo seneng nglarani hatine wong liya. Penting konsep terkait dengan lapang dada. Berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang hendaknya kita lakukan adalah jadilah pribadi yang pemaaf. Ya, menjadi pribadi yang pemaaf. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin ditinggikan bangunannya di surga dan diangkat derajatnya oleh Allah, falyafu aman dzalamahu, maka hendaknya ia memaafkan kesalahan orang yang menzaliminya. Memaafkan kesalahan orang yang mendoliminya. Falyafu amman dolamahu. Yang kedua, wa yu'ti man haramahu. Wa yu'ti man haramahu. Memberikan kepada orang yang kikir padanya. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepadanya.
Jadi yang kedua. Yang ketiga, wa yasil man khata'ahu. Wa yasil man khata'ahu. Mempererat jalinan silaturahim bagi orang yang memutuskannya. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, Bapak Ibu, memberikan maaf orang yang menganiaya kita, kemudian memberikan sesuatu apapun kepada orang yang kikir, yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita, dan yang ketiga adalah menyambung silaturahim bagi orang yang memutus hubungan persaudaraan dengan kita. Kalau 3 hal ini kita lakukan, bangunan kita di surga itu Allah tinggikan, ya, ditinggikan. Yang kedua, kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan memaafkan ini yang pertama adalah mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, mendapatkan pahala yang sangat besar. Faman afa wa aslaha fajrahu 'ala Allah innahu la yuhibbud dhalimin. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha dan memperbaiki hubungan, fa ajrahu 'ala Allah, maka Allah memberikan pahalanya yang tidak terbatas kepadanya. Wallahu la yuhibbud dhalimin, dan Allah tidak mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Memberikan maaf, memperbaiki, maka Allah memperbaiki hubungan, maka Allah akan memberikan pahala secara langsung. Ibnu Qudamah mengatakan begini, Bapak Ibu, ada 3 amalan di akhirat yang manakala ditimbang dalam sebuah mizan, digambarkan mizan, timbangan Allah itu seluas langit dan bumi, tapi mizan ini tidak mampu menampung karena saking besarnya pahala dari amalan ini. Apa itu 3 itu? Yang pertama, amalan orang yang sabar waktu di dunia. Sabar abot mboten, Bu. Abot, maka pahalanya hanya Allah yang akan memberikan pahala tanpa batas. Sabar kan ono batas sih, Pak. Sabar itu wonten batasnya apa mboten? Mboten. Enggak ada batasnya. Karena enggak ada batasnya, maka pahala di sisi Allah pun juga tidak ada batasnya. Yang kedua, amalan yang manakala ditimbang di mizannya Allah, mizan itu hampir enggak kuat. Padahal mizan itu luasnya seluas langit dan bumi. Apa itu? Pahala orang yang puasa Ramadan, yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang puasa Ramadan dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan pahala yang besar, dan pahala itu diberikan secara langsung, tidak melalui para malaikatnya. Dan yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain atas dirinya. Berat, tapi pahalanya luar biasa, besar pahalanya. Nah ini. Berikutnya yang kedua, keutamaan memaafkan itu adalah lebih dekat dengan takwa. Di dalam penggalan Al-Quran surat Al-Baqarah 237, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa an taf'u
aqrabu littaqwa. Ya. Dan sekiranya kalian memaafkan, maka aqrabu littaqwa, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Artinya apa? Orang yang takwa identik dengan orang yang suka memaafkan atau yang suka memberikan maaf. Saya percepat. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah menambah kemuliaan. Orang yang memaafkan, maka Allah akan memberikan kemuliaan padanya. Wa ma salallahu abdan bi'afwin illa azza. Dan tidaklah seorang hamba yang memaafkan, melainkan Allah akan menambah kemuliaan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dan tidaklah seorang hamba yang memaafkan, melainkan Allah menambah kemuliaan padanya. Keutamaan memaafkan luar biasa, pahalanya gede, besar, identik dengan ketakwaan. Dan yang ketiga adalah ini, yang gak kalah pentingnya, Allah akan muliakan kita. Rasulullah memaafkan wasi. Siapa wasi? Wasi adalah yang telah membunuh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Rasulullah memaafkan Hindun. Siapa Hindun? Hindun yang memamah jantung atau hatinya pamannya Hamzah ini. Rasulullah memberikan maaf kepada Ibnul Salul yang memberikan berita bohong fitnah kepada istrinya Aisyah. Ini luar biasa. Ada satu kisah Bapak Ibu, kisah seorang yang telah melakukan pembunuhan, kemudian didatangkan 2 orang saksi dari laki-laki. Laki-laki itu saksinya 2, kalau perempuan itu saksinya 4. Jadi saksi itu perempuan lebih banyak dari laki-laki. Laki-laki 2 itu sudah sahih, sudah valid. Kalau perempuan tidak 2 tapi 4, ya minimal 4. Didatangkan 2 saksi laki-laki, betulkah si fulan ini telah melakukan pembunuhan? Benar. Dan si fulan ini pun juga mengakui telah membunuh. Anak-anaknya tidak terima, kemudian qisas berlaku pada dirinya. Pada saat sebelum qisas, orang ini minta izinkan aku wahai anak-anak, wahai pemuda-pemuda yang bapaknya tidak sengaja saya telah bunuh, izinkan saya 3 hari untuk menyelesaikan urusan-urusan saya. Setelah 3 hari nanti saya akan datang ke tempat ini, siap untuk qisas engkau bunuh, sebagaimana aku telah membunuh ayah. Lalu jaminannya apa? Harta, saya nggak punya harta. Lalu kemudian Abu Dzar ini mengatakan, saya yang jadikan jaminan. Artinya jika orang ini 3 hari nggak datang, maka Abu Dzar ini siap untuk menggantikan posisi orang itu, untuk diqisas. Kemudian pada saat sampai hari ketiga, sudah menjelang maghrib, orang ini tidak datang. Dan memang orang ini Bapak Ibu, kebiasaan baiknya adalah memiliki banyak yatim piatu yang beliau santuni, yang beliau hidupi setiap harinya. Beliau melakukan urusan itu, dan tidak satu tempat, banyak tempat. Sehingga 3 hari itu ya beliau percepat, itu pun masih terlambat datang. Ya, sampai menjelang maghrib, Umar bin Khattab saat itu menjadi khalifah yang akan melakukan qisas. Ini mau menjelang maghrib, orang ini tidak hadir. Tapi alhamdulillah orang ini kemudian hadir. Tahu kalau orang-orang itu cemas, orang ini mengatakan, sungguh aku khawatir jika ada orang yang mengatakan sudah hilang orang yang jujur. Ya.
Saya tidak mau dikatakan orang yang tidak jujur. Saya nyatakan 3 hari nanti akan saya ke sini, saya akan ke sini, jujur. Kemudian Umar menoleh kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kenapa engkau mau dijadikan jaminan? Kan engkau kan belum kenal orang itu. Bisa jadi orang itu jahat 3 hari tidak datang ke sini, kamu akan yang menggantikannya. Maka Abu Dzar mengatakan, aku tidak ingin ada orang yang mengatakan sudah hilang orang yang dermawan. Yang dermawan. Berikutnya Umar menoleh kepada 3 anak yang bapaknya dibunuh oleh fulan ini. Wahai anak-anakku, bagaimana dengan kalian? Maka mereka sepakat mengatakan, kami memberikan maaf, karena kami tidak ingin ada orang yang mengatakan sudah hilang orang yang memaafkan. Ini luar biasa. Akhirnya kisos tidak jadi karena anggota keluarganya memberikan maaf. Ya, masih banyak lagi Bapak Ibu contoh-contoh yang lain terkait dengan memaafkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu bermanfaat. Yang pertama, mari kita istiqomah di dalam melakukan amal-amal ibadah. Kemudian yang kedua, mari kita tempatkan diri kita, jiwa kita menjadi hati jiwa yang lapang, bersih hati, kemudian mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain kepada diri kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, tentu banyak kesalahan dari penyampaian. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.